Welcome back again di catatan si gue. Alright, kali ini gue sama Budi bakalan ngebacot. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa buat subscribe. Udah beres lagi anjir. Sudah. Makasih udah datang ke acara ini. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat Dan juga menghibur. Jangan lupa dilupain yang sudah-sudah. Jadi bingung ini. Kemarin gue lihat trending. Kita mau membahas Bahas trending. trending yang lagi in banget. Bukan gini dong. Hah? Gini dong. Oh, Kan iya. in. Oh ini Kalau gini in out. ya. Jadi gue bakal membahas satu trending yang lagi trending. Gimana sih? Ya emang trending anjir. Ya itulah. Yang lagi Ya, siapa sih viral yang, gitu lah. yang tidak kenal sama Budi Balado. Ya pastilah. Gak ada. Gak ada. Gak ada yang kenal. Kemarin kan ada salah satu masuknya kasus bukan sih? Bisa dibilang kasus sih. Karena udah masuk ke ini juga kan, ke hukum. Apa? Karena udah di ini sama polisi. Udah dicari orangnya. Emang dicari sama polisi? Dicari udah di. Gue malahan pengen nyari dia. Buat? Hmm? Pengennya. Iya. Tahu nggak apa ini dulu beritanya anjir. Jadi kemarin itu ada berita dan kasus Dari salah satu mahasiswa yang tidak usah disebut nama universitasnya Unair, cuma saya sebut anjir. Yang berinisial Gilang. anjir, inisial anjir. Iya itu inisial Gilang. G gitu. G yang tadi nggak usah diingat-ingat. Ya. Telah melakukan suatu apa ya disebutnya Bisa dibilang pelecehan ya? bisa. Karena mungkin tingkat kesakiniannya sudah segini, sudah tidak tahan, karena mungkin sudah bosan juga sama cewek mungkin ya, makanya larinya ke laki-laki. Jadi gimana ya, kalau yang gue dengar mah dia itu punya fetish yang beda gitu. Nah sebentar, ini fetish itu apa dulu nih? Apa ya? Kalau menurut buku yang belum pernah gue baca, fetish itu adalah salah satu kelainan Jiwa. enggak jiwa juga ya, maksudnya Jadi, punya apa ya? Kayak misalkan gue gitu ya, fetish kan macam-macam. Hmm. Ya kan, fetish itu istilahnya kelainan seksual gitu. Hmm. Ya ini salah satunya mungkin dibilang aneh, emang aneh sih menurut gue ya, soalnya sampai harus membungkus-bungkus gitu kan. Ya. Kayaknya dia begitu lihat apa lemper gitu ya, dia Langsung. saking, bahan nih. Anjir, bahan anjir. Iya kan anjir. Tapi yang gue denger mah dia tuh emang sebenarnya bukan sebenarnya suka sama cowok atau sama cewek. Jadi mereka tuh dia bisek gitu. dia menyukai dirinya sendiri gitu, katanya sih gitu. Kenapa tidak dia membungkus dirinya sendiri gitu? Kan susah. Oh iya. Susah. Jadi Kan bisa pakai tripod. ya maksudnya kan tidak bisa, maksudnya gimana ngebungkus diri sendiri? Susah. Kecuali ada yang ngebungkusin itu baru. Kan sekarang ada pocong sweet. Apa cobaan? Ya baju pocong itu yang langsung jadi buat Iya. syuting. Ya kan, tapi masih bisa gerak dia kan pengennya nggak bisa gerak gitu kan. Ya dia tambahin apa kek? Kalau nggak dia pakai lem super glue tangannya kan. Kalau nggak dibungkus JNE aja gitu. Nah itu minta bungkusin JNE kan. Kalau nggak ini aja lu kena COVID dulu baru nanti. Aduh anjir. Ya kan gitu dia fetisnya. Iya sih. Maksud gue ada orang yang kayak gitu. Kalau dibilang ngeri sih gue nggak ngeri ya, karena gue sebelumnya udah pernah baca beberapa fetish yang aneh. Contohnya selain si yang tadi yang inisial Gilang tadi, ada fetish yang dia tuh jadi kalau misalkan ngelihat orang lain kesakitan, dia tuh iya. gitu. Ya tahu. Itu masih inilah, masih bisa dibilang maksudnya sesama orang gitu kan. Iya. Kalau Ini kan orang dibungkus orang. ya maksudnya apa ya? Dibungkus kan nggak kelihatan apa-apa gitu kan. Apanya yang harus diinin gitu, bingungnya teh. Mungkin terlihat indah di mata dia mungkin. Bagaikan lemper gitu, isi daging ayam isi gitu. daging ayam gitu. Kalau nggak isinya daging sapi kan. Ya makanya apa ya? Sebenarnya kalau dibilang ini harus trending atau tidak, Sebenarnya saya masyarakat Indonesia kan pasti begitu ada yang muncul yang aneh ya, bukan yang kalau yang bagus mah rada susah biasanya kan. Kalau yang aneh dan Ya. baru pertama kali didengar,
otomatis banyak yang bahas segala macam. Langsung viral. Terus gue kemarin banget gue tuh karena penasaran ya, gue nyari Instagramnya si Mr. G ini, Mr. G. Ya, Mr. G ini gue nyari Instagramnya dan banyak banget akun fake-nya geblek. Oh iyalah kan semenjak viral langsung banyak yang bikin akun fake. Enggak, maksud gue ini orang-orang yang bener bukan apa ya? Yang benar-benar nggak bener. Iya, yang maksud itu hanya mencari keuntungan pas di saat viral. Kenapa harus ikut-ikutan membuat akun Instagramnya? Atau kalau membahas sih ya kayak kita gini, it's no problem gitu ya. Cuma kalau misalkan dia bikin akun Instagramnya atas nama si Mr. G ini, gue agak kurang setuju. Soalnya gue mau menghujat. Kan emang begitu tujuannya kan biar cari masa. Masa lah gitu kan. Ya biar terkenal aja akunnya gitu kan, biar langsung viral, biar langsung naik followersnya gitu. Iya juga sih. Cara simple gitu. Cara simple. Why kenapa anjir. Kenapa orang Indonesia suka banget dengan hal-hal yang viral? Terus kenapa orang Indonesia tuh pengen viral juga? Alasannya apa? Ya kan pengen terkenal, pengen dilihat. Kadang kalau misalkan kita pengen viral, kita membuat suatu hal yang benar-benar itu bisa melejit dalam satu waktu. Tapi kedepannya kalau misalkan kita nggak membuat sesuatu lagi, ya udah hilang. Ya cuma sekejap gitu. Sehari tahun gitu kalau bahasa bahasa Indonesia apa anjir? Cuma pas momen itu aja gitu. Jadi gitu. Apa ya, kalau kata gue mah banyak-banyakin istighfar. Ya pasti. Pastilah. Banyak-banyakin ini aja lah, bikin karya sendiri walaupun jelek tapi tetap karya diri sendiri gitu. Gak apa-apa jelek, yang penting sombong. Iya, kayak lagu siapa? Cerliau. Jadi menurut lu gimana nih sama kasus yang tadi? Dilihat dari perspektif. Nah, itu gue menyebutnya kok susah ya. Bukan perpetual. Aduh. Kalau dari sudut pandang kita yang orang normal, ini gue bilang negatif sih. Soalnya gue baca beberapa chatnya, ya mungkin udah banyak kesebar lah ya. Si orang itu tuh maksa gitu loh. Iya makanya kan, dan bodohnya tuh siang korbannya juga mau gitu, anehnya teh. Alasannya ya kan mungkin karena nggak enak sama kakak kelas atau ya dia kan apa lebih tua aja. Kalau nggak salah sih ya gitu. Cuma kan ya maksudnya gini loh, kalau misalnya dipaksa dan bahasanya udah aneh gitu kan, harusnya kita langsung curiga gitu kan. Alasannya emang gitu buat riset apa gitu, kayak penelitian gitu. Cuma kan pas begitu disuruh bungkus gitu, ya kayak gitu harusnya kan kita langsung mulai curiga, ini kok ada riset kayak gini, riset apa gitu kan. Kenapa sih Mr. G itu tidak meriset telur gulung? Itu kan sama kan, membungkus juga kan. Tidak, beda, harusnya ngeriset lemper cara menggulung lemper. Terus gue pernah bukan pernah ya, jadi ada salah satu akun di Twitter dan Instagram juga, dia tuh ada kayak apa sih, YouTube cara bungkus, bukan bungkus, apa sih kalau mayat tuh? Iya, di itu apa namanya, bungkus. ya itulah bahasanya. Kalau gue ya coba bungkus gitu kan. Jadi ada salah satu video di YouTube yang membahas tentang gimana cara kalau membungkus, kayak enak bahasanya apa tuh? yang itulah pokoknya ya. Ya ngerti lah. Yang membungkus membungkus mayat yang baik. Terus itu ada salah satu komen dari Mr. G itu. Oh iya? Ada dari salah satu Mr. G itu. Jadi dia tuh komennya tuh gini, ya pokoknya mah awalnya muji gitu kan. Wah ini sangat bagus, sangat, ya pokoknya tentang kontennya bagus lah intinya gitu kan. Nah lanjutannya, saya juga sedang melakukan riset tentang asli itu ada anjir. Ya mungkin kalau misalkan di search di Twitter pasti ada lah, pasti ketemu. Saya sedang melakukan riset tentang bungkus. Boleh tahu nama yang jadi mayatnya siapa? Nama apa itu, nama lengkapnya? Itu di YouTube anjir, sambil ditanyain
kayak gitunya aja. Heran gitu ya. Menurut lu ya, orang kayak gitu tuh udah masuk psycho kah atau lebih ke kejahatan kriminal seksual? Psycho sih kalau kata gue. Psycho kan. Karena menurut gue itu emang udah melenceng dari logika aja gitu. Ya makanya kan, inilah betapa pentingnya kita buat mengatakan kalau misalkan istilahnya nggak usah gak enakan sama orang. Ya, Itu ya, yang harus bener-bener. ditanam dalam diri kita. Soalnya kalau misalkan kita nggak enakan terus sama orang, jadinya kita bakal diinjak-injak terus. Ya maksudnya kayak contoh korban si Mr. G ini kan. Kenapa nggak dari awal kita nolak? Itu yang pertama. Walaupun dianya maksa gitu ya. Itu maksa banget. Dia sampai ngancem segala macam lah. Ngancem apa? Kalau yang gua baca di ceritanya tuh yang korban yang berani speak up, dia tuh punya vertigo gitu kan. Vertigo gitu. Terus kalau misalkan si risetnya tidak dilaksanakan, vertigo, dia bakal hilaf dan bunuh diri. Ya mungkin si korbannya si korbannya karena tidak merasa nggak enak, tidak. Jadi merasa bodo amat gitu. Bukan, jadi yang korbannya mungkin merasa tidak enak dengan penyakitnya si Mr. G ini, ya mungkin jadi korbannya melakukan apa yang disuruh si Mr. G ini. Gitu. Ya itulah makanya betapa pentingnya kita, kalau misalkan kita nggak suka atau mau menolak, ya mending langsung ngomong aja meskipun orang itu, kamu harus ini, kalau nggak gue nih, itu bodo amat gitu. Kalau misalnya alasannya kayak gitu pun mending cari yang lain gitu. Iya ya dialihkan ke yang lain, atau enggak kalau misalkan lo mau sekalian pakai sarkasme gitu. Lagian aneh juga gitu, maksudnya cuma gara-gara nggak bisa penelitian kayak gitu kok jadi vertigo terus kebunuh diri, kan nggak masuk akal juga gitu. Aneh, nggak ngerti pikirannya tuh kayak gimana gitu. Makanya memaksa tapi kayak yang alasannya tuh nggak masuk akal gitu. Iya, makanya gue baca beberapa chat ya kan, nggak cuma yang dari korban ini, ternyata udah banyak banget korbannya kan. Jadi si chat itu seolah-olah misal nih ya, lu sama gue ngechat nih, terus lu misal ya, gue jadi korbannya, lu jadi Mr. G. Ngir. Jadi lu ngechat ke gue tuh awal tuh sopan. Iya. Nah, misal kayak kemarin ada kalau nggak salah si Mr. G itu minta fotoin jempol kaki gua korbannya. Dia sampai maksa banget. Itu jempolnya bagus, kan? Beli di mana? Enggak. Beli di mana? Enggak kayak gitu. Ya maksudnya jempolnya bagus, boleh minta foto yang lebih detailnya gitu kan, ya maksudnya lebih dekat atau apa gitu kan. Terus sampai si korbannya tuh ngomong lu gua kan. Oh iya. Si di DM itu ngomong lu gua itu, terus si Mr. G-nya tuh, kamu nggak sopan pakai kata-kata lu gua gitu. Ya intinya si korbannya tuh nggak sopan. Terus yang gue baca di chatnya, kamu harus minta maaf karena udah ngomong lu gua ke gua gitu. Ngerti kan? Ngerti. Ya maksudnya kenapa gue tidak mengerti. Ya mungkin itu karena nggak enakan sama si Mr. G gitu mungkin. Jadi makanya ditanggepin terus makanya ya mungkin karena ditanggap terus jadinya manjang. Coba kalau dari awal misalkan kita nanggepinnya hari-hari jadi cuek aja gitu lagi. Kalau misalkan ada yang kayak gitu, jempolnya bagus, ya bilang aja gue beli di Shopee atau di mana gitu. Iya, mending gitu. Gue beli di Shopee, lu mau beli nanti gue beliin gitu. Gitu aja. Kalau misalkan ada yang minta bungkus ya bilang sama malaikat, nanti biar dibungkusin sama malaikat. Iya, gitu aja. Atau ke tukang lemper atau ke rumah sakit. Iya, mending nolak dari awal. Soalnya emang kalau misalkan kita ngasih istilahnya panggung buat orang tersebut, ya dengan cara kita menanggepin orang itu secara terus menerus, ya orang itu ya pasti mikirnya, wah ini kalau gua desek terus nih bisa nih, gitu kan. Kalau yang pikirannya psycho kan kayak gitu. Iya. Ya kan? Untung gua bukan. Yeah. Mending dari awal kita bilang, atau misalkan kita cuek, bodoh amat,
mau dia nantinya misalkan nih kayak yang korban yang gue bilang itu yang dia ngancem Vertigo mau bunuh diri, lo kamu bunuh diri aja gitu loh. Iya. Nggak usah lo ngancem sama orang. Iya benar. Sampai gue lumayan baca chatnya kan. Jadi si korban ini tuh udah sempat nolak, udah nolak, ya gitulah kan ngancem Vertigo bunuh diri segala macam. Terus si korban itu nolak lagi nih, terus minta temennya, jadi mengalihkan ke temennya gitu. Jadi temennya, jadi istilahnya udahlah temen lu aja gitu siapa gitu ya. Nah kayak gitu. Bahan penelitian. Jadiin pertama it's okay gitu kan ya. Dia ngelakuin, si korbannya ngelakuin, korban kedua berarti kan. Ya. Korban kedua ngelakuin. Beberapa saat pokoknya gitulah si korban keduanya tuh yang mungkin iya aja gitu. Ya pertama ya aja mungkin karena ini ngapain sih gitu. Ngerti kan? Ya mungkin mulai kepikiran akhirnya nolak. Mulai aneh gitu. Nolak dan sampai si Mr. G-nya ini bikin statusnya pokoknya ini wah Gilang lagi darurat. Oh, jadi kayak bikin story kalau dia tuh mau meninggal, gitu. Makanya kayak gitu. Jadi terus sampai bikin yang ada masalah sama Gilang tolong chat ini. Nah kebetulan si korban ini bukan kepancing ngelihat storynya si Mr. G ini terus dan ngebales ngechat si Mr. G. Mr. G. Nah yang balas itu jadi pura-pura jadi bukan si Mr. G nya. Oh ini dengan saudaranya atau kok nggak tahu saudaranya atau siapa nih gue baca tuh. Oh berarti mungkin jadi si HP-nya mungkin dipegang sama siapanya. Itu karena si Mr. G-nya lagi darurat gitu. Oke. Pokoknya udah yang ngebalas tuh bukan ya diistilahkan yang ngebalasnya tuh kayak saudaranya atau ibunya atau pokoknya siapanya juga udah ngebalas disalahin si korbannya tuh gara-gara tidak mau menuruti si Mr. G. Itu kalau gua jadi korbannya pasti nolak dari awal. Nggak mau lah ya. Kalau misalkan nggak mau ya bilang nggak mau. Ya seandainya emang ya kalau sekarang kalau di chat sama kerabatnya kayak gitu kan kita disalahin misalnya kita sebagai korban. Ya kita juga bisa ini dong, bisa pembelaan dong harusnya. Iya. Kita kan di sini korban gitu kan. Masalahnya ada hal seperti ini gitu kan. Keluarganya nggak nge kalau itu kelakuannya aneh gitu ya nggak. Iya juga. Harusnya mikir juga gitu. Terus ada beberapa korban yang udah ngelakuin kayak gitu ya. Maksudnya udah dibungkus gitu kan ya. Terus si fotonya udah diserahin, terus disuruh bikin riset kayak gitu lagi kan nolak tuh. Diancem si foto-fotonya bakal disebarin. Oke. Pemikiran orang yang tidak waras. Tapi itu kayaknya yang mengaku kerabatnya yang ngechat itu kayaknya dia juga. Ya pasti lah. Nggak mungkin orang lain. Ya soalnya pasti. Ya logikanya ya. Kalau orang lain kan tidak tahu permasalahannya. Ya kan. Terus ini tiba-tiba ada yang ngechat, aku bermasalah nih sama si Gilang misalkan. Kamu masalahnya apa? Jelasin, oh ya harusnya kamu gini, masa langsung nyalahin si korbannya? Ya itu makanya. Kalau orang lain ya. Iya. Kalau misalkan diri sendiri ya pasti lah, wah ini kesempatan nih. Gitu. Itulah pentingnya kenapa kita nggak usah gak enakan sama orang lain. Soalnya ini kerasa sama diri gue sendiri. Dulu pun gue sama. Orangnya sering gak enakan sama orang lain. Jadinya ya, jadi kita terasa terinjak-injak gitu. Udah pesan gak nih buat korban-korban? Ya gitu aja lah pesannya. Pokoknya nggak usah nggak enakan kalau masa udah mulai melenceng. Tolak atau ngomong. Masa bodoh ya? Masa bodoh. Soalnya ya namanya kalau misalkan dia ngancam mau meninggal segala macam, nyawa udah ada yang ngatur, kan? Terus di ini juga sebelum ini kan misalnya di si pelakunya ini kan misalnya nanya nih kayak apa? Katanya buat riset apa segala macam gitu kan, judul risetnya apa? Coba nanti dicari lagi gitu. Ada nggak riset seperti ini gitu kan? Apakah emang benar-benar ada gitu kan? Kalaupun ada pun langsung kita cari tahu lagi gitu, kalau bisa ke orang yang lebih berpengalaman kayak mungkin dosen atau siapa gitu, kita tanya-tanya lagi ya, mungkin bisa tanya ke temennya juga. Maksudnya temen si Mr. G ini kan ya gitu aja ya, kecuali kalau si Mr. G ini nggak punya temen ya, kayaknya sih nggak punya. makanya belilah teman ya, teman bayar. Aduh, ya pokoknya gitu aja lah. Jadi intinya gak usah gak enakan sama orang lain, udah itu aja lah. Harus sedikit bersikap bodo amat. Nah, nggak sedikit, emang harus. Paling sekian dulu aja video kali ini. Gak usah di subscribe,
nggak usah di follow Instagramnya Budi. Anjir. Nggak usah di follow Instagramnya gue karena gue mau menjual Instagram. Ya mau dijual. Udah jual. Butuh duit. Sudah jelas, semuanya butuh duit. Alright, paling sekian dulu aja video kali ini. Bye.